Yo, Windas Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang ya kali ini gue bakal ngebawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya guys ya. Dan akhirnya ya kita telah sampai ke final ACT 9 ya. Final Arc 9 nih. Akhirnya Arc of the Fortress kelar juga. Setelah gue muak sekali dengan Arc kali ini. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist, karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lu bisa nonton video-video sebelumnya dulu lah ya, biar lu nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novel ya, bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan ya dari apa yang lu tahu, coba ya lu cross check dulu nih yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini itu dimulai pas Cry udah sampai tuh kan di ruang raja, dan Cry inget banget lah ruang raja itu gimana. Soalnya ya dia kan udah sering ya dipanggil ke situ sama Cross, tapi ya dia nggak tahu nih ini abis ini ngapain. Cry nggak tahu sama sekali tuh kan tugas dia tuh ngapain gitu. Cuma ya tiba-tiba kartu identitasnya Cry itu kan itu nyala gitu lah. Terus ada pintu yang kebuka, yang di dalamnya ya kayak ada semacam dudukan gitu kan, yang di atasnya itu ada artefak Grand Royal Code. Dan ya sebelumnya itu artefak Grand Royal Code itu udah pernah ditunjukin sama Cross kan ya. Intinya itu artefak Raja Code Fortress lah ya. Cuma ya Cry ngira kalau itu artefak Crown Ward atau ya artefak penerjemah tuh. Jadi Cry ngiranya itu artefak penerjemah ya kan, yang yang sama kayak yang dipunya dia gitu lah, bentuknya aja sama persis gitu kan, kayak artefaknya Cry gitu. Dan Cry itu nyoba megang kan artefak Grand Royal Code itu, terus yang ngelihat ada lobang tuh kan di bawah artefak itu, maksudnya di dudukannya ya, jadi ada lobang kunci gitulah di bawahnya. Dan karena Cry nggak tahu harus diapain ya kan itu artefak ya kan, ditambah dia juga keingetan pas ketemu Cross ya artefaknya itu nancep di lubang itu ya kan. Ya Cry nggak pikir panjang dong, ditancepin aja lah itu artefak ke lubang di bawahnya, yang tiba-tiba ruangannya kedap-kedip ya kan. Wah, kedap-kedip merah gitu kan. Terus ada alarm juga yang itu alarm kenceng banget lah ya. Sampai Alicia sama Jin yang lagi berantem nih ya, itu panik dua-duanya ya kan. Mereka bisa ngeliat gambar Cry itu kan yang lagi nancepin artefak Grand Royal Code, yang nggak pikir panjang dua-duanya ya kan, itu langsung pada cabut ke ruang raja gitu. Yang padahal Alicia udah menang nih waktu duel lawan Jin. Jin udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Cuma ya perkara Cry gitu nancepin Grand Royal Code, terus ada alarm yang kencang banget ya, mereka juga ngelihat itu ya, mereka langsung pada cabut ke tempatnya Cry. Sedangkan Cry dia panik tuh kan pas ada alarm kencang banget ya kan. Terus juga kayak ada notif gitulah di depannya. Cuma ya karena dia nggak bisa baca itu tulisannya apaan dan nggak tahu juga harus ngapain, Cry ngira kalau nancepinnya itu kurang dalam tuh. Makanya ya makin dalam lagi itu ditancepin artefaknya sama Cry sekuat tenaga, sampai ada kayak suara ledakan gimana sih, kayak ada suara tipis-tipis kayak gitulah, yang tanpa Cry sadar ya kan ya kalau dia itu benar-benar pakai 100% kekuatan dari artefak Grand Royal Code. Maksudnya kalau orang normal udah pasti tewas di tempat itu kan waktu nancepin Grand Royal Code itu ya kan, karena ya pasti bakal diserang lah sama sistem keamanan Code Fortress. Tapi ya Cry kagak, malahan ya alarm sama lampu yang kedap-kedip itu pada berhenti gitu kan pas Cry nancepin makin dalam. Terus ya Cry jadi bisa baca notif lah, yang yang tadi dia nggak bisa baca tuh, itu pokoknya bunyinya atau tulisannya itu invasi dari orang di luar keturunan raja dipastikan berdasarkan hukum kota, fungsi kota bakal dimatikan 04.35 PM sampai penghentian total. Yang tiba-tiba seluruh Code Fortress itu gempa ya kan. Gedung-gedung yang ada di Code Fortress juga mulai roboh satu-satu. Yang nggak lama Alicia sama Jin datang tuh kan, mereka panik banget. Dan Cry ya kan sama sekali nggak ngerasa bersalah pas ngeliat gitu kan. Nah, Alicia ngira kalau Cry itu sengaja dan udah ngebohongin dia lah kan buat ngajak keliling dunia gitu. Cuma ya Cry nenangin Alicia lah. Suaranya juga kayak gimana ya, kayak soft spoken banget ya kan, kayak gua gitu, soft spoken ya. Alicia, kamu bisa keliling dunia tanpa Code Fortress kan? Sekarang kamu sudah bebas ya. Wah, Cry ngomongnya kayak gitu yang Alicia yang denger itu kayak ngerasa tak gitu kan. Wah, jelek banget mukanya Alicia juga merah malu gitu kan. Soalnya ya Cry sambil ngepuk-puk dia, suaranya soft spoken. Wah, bener-bener kayak ya udah lah gitu lah ya. Sedangkan Jin dia marah-marah tuh ke Cry gitu, tapi ya langsung ditendang sama Alicia kayak
Ini aki-aki ganggu aja ya. Jadi Alicia sama si siapa? Cry itu lagi momen-momen begitu ya kan. Jin tiba-tiba ngomel, ditendang sama Alicia. Nah, Alicia nanyain kan, Cry itu mau apa tuh? Ya, Cry bingung dong. Tiba-tiba banget ini Alicia kenapa gitu. Cuma ya pas Alicia nyuruh cepetan, ya Cry spontan ngomong kalau dia mau HP. Yang ya udah Alicia langsung make tuh sistemnya buat ngebikin HP. Yang habis itu ya dikasih itu HP-nya ke Cry, dan Cry sebenarnya masih pengen minta sesuatu lagi kan. Cuma ya karena waktunya udah habis, ya udah sistem kode Fortress sudah bener-bener nggak bisa dipakai. Yang spontan artefak Grand Royal kode pecah gitu kan, dan cuma nyisain ya permata gitulah di atasnya. Sedangkan di luar kode Fortress, di kota terdekatnya lah ya, itu mereka kan bisa ngeliat kode Fortress gerak tuh kan dari 3 hari yang lalu. Ya pada panik lah ya orang-orang ya, benteng melayang yang selama ini diem doang gitu itu mulai gerak ya, sampai asosiasi Hunter aja udah ngebuat tim khusus tuh buat nanganin kode Fortress kan. Cuma ya barusan ya kan, pas orang-orang itu udah pada siap tuh, tahu-tahu kode Fortress runtuh. Itu jatuhnya 5 kilometer dari kota terdekat ya kan. Ya jelas orang pada bingung ini kenapa ya. Dan long story short, kode Fortress hancur lah ya, hancur total itu. Sistemnya juga udah nggak bisa dipakai sama sekali. Tapi ya walaupun begitu ya nggak ada korban jiwa juga gitu, dikarenakan ya sistem kode Fortress itu memprioritaskan keselamatan warganya. Nggak kayak di negara antah berantah ya, keselamatan warganya malah jadi tanda tanya kayak Nah, Cry dia lagi istirahat tuh kan di pusat asosiasi Hunter bareng sama Kaiser sama saya juga ya. Mereka ditanyain lah sama orang-orang situ apa yang terjadi pas di kode Fortress, dan Cry ya jadi pusat ya karena ya berhasil ngehancurin kode Fortress sendirian, walaupun ya Cry nggak sadar kalau dia yang ngancurin kode Fortress pas itu ya. Dan Cry itu juga masih nggak sadar tuh soal Kaiser sama saya yang sebelumnya ditangkap sama Om Agus ya kan. Terus Kenbi sama Kubi bagian dari organisasi Kitsune, Cry juga nggak sadar. Kubi yang berkhianat, Cry nggak sadar. Misi dia ternyata misi palsu, yang sebenarnya misi dia cuma nyari info doang, ya Cry nggak sadar. Ya Cry nggak sadar lah sama semua hal itulah ya. Dia kayak haho-haho aja lah. Nah, Cry saya sama Kaiser ngobrol-ngobrol tuh kan, dan Kaiser kayak seneng gitu lah bisa ngeliat kekuatan Cry, dan saya seneng juga karena ya ide dari Cry ngebuat dia bisa pakai kekuatannya pas ada matahari, yang ya sama Cry diiyain aja udahlah. Terus Kaiser juga sempet kan nanyain kenaikan level 9 mereka tuh. Cuma ya Cry nolak buat naik level karena ya dia ngerasa nggak pantas gitu lah. Dia aja ngerasa nggak ngapa-ngapain di kode Fortress ya. Cuma ya Kaiser sama saya bingung gitu. Soalnya ya kalau Cry nggak pantas apalagi mereka gitu. Jadi ya Cry nggak naik level karena dia nolak buat naik level. Bukan perkara disuspend ya. Intinya ya sebelumnya Cry sama pihak asosiasi Hunter pusat itu pada diskusi lah ya soal kenaikan levelnya Cry. Tapi Cry nolak buat naik ke level 9. Udah intinya gitu. Oke? Yang gak lama ya member Griffing Soul itu pada datang tuh kan, nyamperin Cry dan manggilin Cry. Ya ada Tino juga lah di situ ya. Cry kaget dong ya ngelihat teman-temannya itu, soalnya ya jarak Yggdra ke pusat asosiasi Hunter itu jauh banget lah, ibarat ya dari timur ke barat, yang artinya mereka udah sempet ke ibu kota Zebrudia dulu. Jadi kayak ibu kota Zebrudia itu ada di tengah-tengah antara Yggdra sama pusat asosiasi Hunter gitu kan. Coba ya Cry nggak mau ambil pusing juga gitu, dia langsung izin aja lah ke saya sama Kaiser. Yang habis itu ya udah dia partiannya pada cabut lah itu. Nah di lain tempat Olivia sama Jan itu masih ada di bawah naungan asosiasi Hunter kan. Mereka lagi bingung tuh mutusin ke depannya mau gimana tuh, mau tetap di situ atau balik ke reruntuhan kode Fortress ya. Mereka tuh kayak masih nggak terima lah kehidupan di luar kode itu, karena ya mereka kan terbiasa dimanja sama sistem kode Fortress. Apa yang mereka mau ya pasti dikasih gitu. Tapi ya balik lagi, sistem kode Fortress sekarang udah mati, dan kalau mereka mau balik ke reruntuhan kode Fortress ya di situ cuma ada sedikit makanan dan ya sumber daya doang gitu yang dibuat sama sistem kode Fortress sebelum ya sistemnya itu benar-benar mati. Jadi ya sistem kode Fortress tuh kayak ngasih bantuan awal lah buat warganya biar bisa survive ke depannya, karena ya kalau dibiarin ya pasti bakal banyak yang mati juga gitu warga-warga kode Fortress pas itu gitu kan. Dan pas mereka masih galau itu kan mutusin mau kemana, tahu-tahu Alicia datang. Terus ya semangat banget lah itu ya kan, ngajak mereka buat jadi Hunter. Yang jelas mereka bingung lah, Hunter kan musuh kode Fortress, kok Alicia mau jadi Hunter ya kan. Nah Alicia ngomong ya kan kalau dia mau jadi Hunter itu buat nyari Cry itu, karena ya dia ngira Cry ngilang itu maksudnya ya nyuruh Alicia buat keliling dunia nyari Cry, yang spontan dibantah lah sama Olivia gitu ya. Cuma ya tahu-tahu Nora datang gitu kan, terus ngomelin Olivia tuh kayak berani banget lo bentak adek gua gitu kan. Dan Olivia sama Jen udah takut banget di situ, mereka sampai sujud-sujud lah. Yang gak lama semua anaknya Cross tuh ya kecuali Jen ya itu pada datang semua lah. Dan habis itu ya Om Agus ngasih tahu kalau dia
mau jadi hunter buat nyari bibit-bibit baru dan buat bikin kode Fortes kedua. Dan kalau Olivia sama Jin mau nemenin Alicia ya kan jadi hunter ya, Om Agus ngejanjiin mereka lah buat jadi bangsawan gitu kan, yang gak ragu lah diterima sama Olivia dan Jen ya. Mereka kan tadinya nggak punya tujuan hidup tuh, tahu-tahu punya tujuan hidup ya udah digas sama mereka. Sedangkan Alicia ya dia seneng banget lah bisa jadi hunter kayak Cry, bisa keliling dunia, bisa nyobain makanan-makanan manis. Dan ya sebelum sama Cry ya Alicia pengen keliling dunia dulu lah ya kan, punya kekuasaan yang nanti setengahnya bakal dia kasih ke Cry, ya itu tujuannya Alicia tuh. Ya Alicia udah kebucinan lah ya sama emas kolektor artefak kita ya, yang sekarang tuh lagi jalan pulang tuh sama member partiannya Plastino juga ya, yang pada ngobrol-ngobrol itu di dalam kereta kuda. Nah, pas denger cerita dari Cry, Liz sama Luke iri kan. Mereka pengen juga tuh ke kode Fortes ya. Kalau Citri dia senyum-senyum sendiri aja ya, dikasih oleh-oleh gitu sama Cry ya kan. Yang ya diem-diem dibawa sama Cry itu dari kode Fortes. Sedangkan Lucia, dia khawatir itu karena ya Cry ngejalanin misi kenaikan level tanpa mereka. Biasanya ya Cry kalau jalanin misi kenaikan level itu ya sama partiannya, sama member Grieving Soul gitu. Dan itu ngejawab kenapa Cry selalu lolos di setiap misi kenaikan level lah. Dia bawa partiannya yang udah jelas-jelas OP semua ya. Nah, partiannya Cry itu juga pada cerita tuh kan kalau mereka tuh pada manjat War Tree ya kan. Jadi ya pas Cry sama siapa Selena itu balik tuh ke ibu kota Zebrudia, teman-temannya itu pada liburan di Yggdra gitu ya, main-main lah ya. Dan Cry kayak lega banget gitu, dia nggak ikut netep liburan di Yggdra karena ya yang ada pasti dia bakal disuruh manjat War Tree juga gitu, yang nggak mungkin buat Cry. Walaupun ya Cry juga kagum ya sama teman-temannya bisa manjat War Tree gitu. Padahal ya itu pohon tingginya nauzubillah itu tinggi banget. Bahkan ya itu pohon tertinggi yang pernah dilihat Cry. Jadi kayak untung gua nggak ada, untung gua nggak ikut mereka. Nah, pas mereka sampai tuh kan di ibu kota Zebrudia ya kayak biasa lah ya. Cry kan influencer ya, banyak tuh yang pada nyamperin Cry gitu kan. Mereka pada penasaran sama gosip soal Cry yang ngejatohin kode Fortes. Tapi ya sama Cry biasa lah disenyumin aja ya. Dan pas lagi jalan ke gedung klan mereka ya, mereka itu ketemu tuh sama Gark yang matanya udah hitam banget kayak mata panda ya. Dan Gark ngajak Cry sama yang lainnya buat ke asosiasi dulu tuh kan. Maksudnya ya asosiasi hunter yang ada di ibu kota Zebrudia, bukan pusat asosiasi hunter ya, tempat sebelumnya bukan tuh. Dan ya udah mereka semua pada ke asosiasi hunter kan. Yang pas udah di sono Gark itu ceritalah kalau Cry bakal disuspend sama asosiasi hunter. Yang spontan semua orang pada kaget lah, termasuk Cry kayak, hah kok bisa? Karena ya setahu mereka nggak pernah ada hunter yang disuspend ya. Hunter kan freelancer ya, gimana mau disuspend gitu. Paling ya kalau ada masalah ya mentok-mentok level hunternya itu diturunin tuh, kayak Citri yang level 6 diturunin ke level 2 gara-gara ya eksperimen ilegalnya tuh make tahanan ya kan yang makan korban jiwa. Dan hasilnya ya kayak yang lu udah pada tahu lah ya, kill kun gitu. Dan itu juga diturunin doang levelnya gitu. Lah ini Cry sampai disuspend anjay, korban jiwa kagak ada, kok bisa-bisanya Cry sampai disuspend. Nah, Gark ngejelasin kan kalau itu ya perintah dari pusat gitu, karena ya pihak asosiasi hunter udah nggak kuat dan nggak punya resource juga gitu buat ngurus terus ngebayar kejadian-kejadian gede yang Cry buat, kayak kasus kutukan di Zebrudia, terus masalah di Yggdra, sekarang hancurnya kode Fortes ya. Dari quest itu kan pihak asosiasi hunter ya harus ngebayar Cry juga dong, terus juga harus ngurus orang-orang yang kena dampak dari quest itu. Soalnya kan ya asosiasi hunter yang ngasih misi. Contohnya ke warga kode Fortes tuh. Semua biaya warga kode Fortes sekarang ditanggung sama pusat asosiasi hunter. Soalnya kan ya asosiasi hunter yang ngasih misi ke Cry. Walaupun ya pihak asosiasi hunter ya pasti dapat duit juga lah dari pihak lain gitu. Contohnya dari Kekaisaran Zebrudia, dari pihak Elf Yggdra gitu. Atau ya bayarannya Cry yang dipotong, cuma ya tetap nggak nutup. Intinya ya mereka boncos, anggarannya minus. Makanya biar Cry nggak buat ulah lagi ya kan, ya udahlah Cry disuspend aja gitu biar nggak makan banyak anggaran. Jadi ya buat orang yang ngomong Cry disuspend gara-gara Cry itu terlalu kuat ya kan, itu salah gitu. Cry disuspend perkara asosiasi hunter mau bangkrut, Cry terlalu makan banyak anggaran. Nagar kesel banget tuh kan sebenarnya sama Cry gitu, karena kan iya ngawasin Cry udah jadi tugasnya dia. Soalnya ya Cry kan ada di bawah naungan asosiasi hunter di cabang ibu kota tempatnya Garth tuh. Tapi ya di lain sisi Garth juga ngerasa bersalah gitu, karena ya maksa Cry jadi jadi kayak nggak bebas gitulah buat ngapa-ngapain gitu. Soalnya ya
Hunter kan emang harusnya bebas ya, mau ngapain aja bebas gitu selama nggak ngelanggar hukum. Walaupun ya selama ini ya orang-orang yang deket sama Cray berasa kebal hukum ya, si Tri yang eksperimen gila bisa bebas ya, padahal ada korban jiwa di situ. Terus Luke yang jelas-jelas pernah ngebunuh orang juga nggak masuk penjara ya. By the way, buat tuh yang lupa, ini intermezzo aja ya. Kalau Luke kan sebelumnya pakai pedang beneran tuh, terus disuruh sama Cray ganti ke pedang kayu. Nah, itu perkara Luke ya kan, pakai pedang beneran itu suka jalan-jalan ya kan, terus tantang orang ya, terus nebasin orang tuh ya. Makanya biar nggak ada korban jiwa lagi, si Cray nyuruh Luke pakai pedang kayu aja udah dah lu ya, kayak gitu. Oke, balik lagi. Nah, pas mereka dengar ya kan Cray disuspend itu, pada nggak terima tuh. Tapi ya Cray itu nggak ngejelasin apa-apa, dia cuma ngehalu aja lah mau ngapain gitu selama disuspend, kayak jalan-jalan kah, belanja kah, apa ya, terus beli manisan kah, atau ya dia juga bisa fokus ngurus kliennya ya. Iya, lu nggak salah dengar. Kuping lu masih normal kok. Cray ngehalu, fokus ngurus kliennya ya. Yang selama ini kayak dia males, kali ini dia oke, kayaknya aku bisa deh ngurus klienku, bisa serius ini ya. Suatu pencapaian gak sih ya kan? Cuma ya Cray nggak tahu nih ya. Ini batasan dia sampai mana nih, bebasnya sampai mana gitu. Yang ditanyain lah sama Cray, yang Guard kira kalau Cray itu lagi ngetes dia tuh. Makanya ya Guard ngomong kalau Cray nggak boleh sedikit pun keluar dari ruangannya. Titik. Udah, lu jadi nolep di ruang kerja lu. Tapi ya Cray bukannya kesel ya, kaget atau apa, dia kagak sama sekali. Dia malah senyum-senyum sendiri. Soalnya ya dia juga doyan gitu nolep di ruangannya berhari-hari. Lagian ya kalau mau beli sesuatu ya dia bisa nyuruh temennya, dan iya bener gitu, Cray jadi bisa fokus kan ngurus kliennya ya. Di pikirannya Cray kayak gitu. Cuma ya Guard curiga nih ya, dia mikirnya kalau Cray itu udah punya rencana aneh lagi nih. Dan ya si Tri tiba-tiba itu nyeletuk kalau mereka butuh kompensasi ini ya. Ya si Tri nyeletuk itu sambil senyum terus gesekin jempol sama telunjuknya gimana sih, kayak duit gitu. Paham lu kan ya, cuan ya, kayak gitu. Dan si Tri minta kompensasinya itu nggak nanggung-nanggung gitu. Dia minta ya kompensasinya setara sama bayaran quest yang mereka ambil ya beberapa bulan belakangan ini. Yang jelas Guard kaget lah. Liz aja sampai ngomong kalau kayak gitu asosiasi Hunter bakal bangkrut lah. Ya sebulan aja Cray bisa ngancurin kode gitu kan. Bulan sebelumnya lagi quest di Yggdrasil, sebelumnya lagi kutukan Zebrudia, belum lagi kasus organisasi Kitsune, belum lagi ngawal raja siapa Zebrudia ya kan, si Redrick ya. Yang ada bangkrut itu asosiasi Hunter gitu. Coba ya si Tri nggak peduli, dan Gak udah kesel banget itu kan. Kayak nih asosiasi udah mau bangkrut gara-gara Cray, lu masih minta kompensasi ya. Tapi ya Gar kayak ya udah aja lah, dia apa ya ngomong kalau iya dia harus minta izin dulu gitu ke pusat asosiasi Hunter ya. Sebenarnya sih ini lebih kenanya ya ini anggarannya ada apa enggak ya. Nah Cray itu nyoba tuh kan buat ngalihin topiknya, karena dia bisa ngeliat nih kalau Gak ini udah kesal banget tuh. Dia nanyain lah soal Kaina kan, asistennya si Gak, yang kata Gak, Kaina sibuk di pusat asosiasi Hunter gara-gara lu. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita atau penutupan dari ACT9 atau ARC 9 kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal ARC 9 kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Yang gue lega banget akhirnya Kode Fortress kelar. Udah muak. Aduh ya, kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.